Then that girl in the corner with the scarlet legs, and while you watch with the scarlet legs, and while you're watching, you may think that she does. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ayo tolong ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba diisi dulu bangku yang nomor pertama. Ayo kamu silahkan maju dulu. Nah, dilihat dulu sampah kanan kirinya ada sampah atau tidak. Iya, kalau ada tolong dibuang ya. Oke, udah semua ya. Oke. Nah, lalu ibu akan mengabsen ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kesetimbangan kimia. Nah, pada minggu ini ibu ingin kita belajar mengenai larutan penyangga. Nah, dari larutan penyangga ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai pengertian dan sifat dari larutan penyangga. Yang kedua, siswa dapat membedakan larutan penyangga asam, larutan penyangga basa, serta yang bukan termasuk ke dalam larutan penyangga. Yang terakhir, nantinya siswa akan mengetahui peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak ibu, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, ayo kamu yang di depan, perhatikan ibu ya. Bagus. Dah. Nah, selanjutnya, ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu semuanya. Siapa yang tahu apa itu larutan penyangga? Ayo angkat tangannya. Ya, kamu. Ya, benar sekali ya jawabannya ya. Kita beri aplaus dulu untuk Rani. Ya. Jadi, larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah apabila ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Jadi dia pH-nya tetap. Itulah yang dinamakan dengan larutan penyangga. Nah, untuk prinsip dari larutan penyangga, ada yang tahu tidak? Ayo angkat tangannya. Oh, tidak ada yang tahu ya. Oke, ibu akan berikan sebuah video. Nanti silahkan diamati ya dari video yang ada. Oke, ayo kita tampilkan videonya berikut ini. Nah, dari video yang udah diberikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa tahu ngambil dari video itu? Ya, kamu silahkan. Ya, benar ya, bagus ya. Ibu tambahkan ya jawabannya ya. Jadi di dalam video itu dikatakan bahwasanya dengan penambahan NaOH dan HCl ke dalam air, maka pH air akan cepat berubah. Sedangkan penambahan NaOH dan HCl ke dalam larutan CH3COOH dan CH3COONa itu pH-nya cenderung tidak berubah. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari video bahwasanya ada sistem yang pH-nya mudah berubah dan ada sistem atau larutan yang memiliki pH sukar berubah. Nah, hal ini
diakibatkan adanya larutan penyangga atau buffer yang terjadi pada proses kedua air tadi. Nah, pada Aquades ketika ditambahkan HCl dan NaOH itu pH-nya mengalami perubahan sehingga dapat dikatakan bahwasanya air tersebut terdapat larutan penyangganya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo angkat tangannya yang ingin tanyakan. Oke, tenang dulu ya, sabar dulu ya. Kita satu-satu dulu ya. Ayo dimulai dari kelompok ini, barisan ini. Siapa yang ingin bertanya? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya yang ini. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, yang ditanyakan dari video itu bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi benar ya yang seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya prinsip dari larutan penyangga itu adalah ketika ditambahkan asam ataupun basa ke dalam suatu larutan dan pH-nya itu tidak berubah alias tetap. Oke, paham? Alhamdulillah kalau anak-anak Ibu paham semuanya. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil suatu pertanyaan nih. Jadi dari video tadi apa aja sih komposisi yang terdapat dalam larutan penyangga itu? Ayo, siapa yang tahu nih? Silahkan angkat tangannya. Oh, tidak ada yang tahu ya? Baik, Ibu akan tunjukkan satu video lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, silahkan disimak ya videonya. Di dalam sistem ini terdapat beberapa spesi. Ayo, ada yang tahu spesinya apa aja? Dari video tadi? Oh, nggak ada yang tahu ya? Baik, Ibu jelaskan ya. Nah, spesi yang pertama itu terdapat CH3COOH. Yang kedua ada ion CH3COO-. Yang ketiga ada ion H+. Dan yang terakhir terdapat ion Na+, yang merupakan ionisasi dari natrium asetat. Nah, jadi keempat spesi ini merupakan komposisi dari yang ada di dalam larutan penyangga. Bagaimana anak-anak Ibu? Paham? Iya, bagus ya. Oke, jadi anak-anak Ibu udah paham semua ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak Ibu semuanya. Ayo, coba siapa yang bisa menyebutkan ulang spesi-spesi yang terdapat dalam larutan penyangga? Ayo angkat tangannya. Ya, kamu siapa? Angel. Apa aja? Iya, bagus. Mantap. Jadi benar ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Angel. Oke, jadi benar ya apa yang dibilang Angel, terdapat 4 spesi dalam larutan penyangga. Oke, udah paham ya berarti anak-anak Ibu semuanya? Nah, selanjutnya kita lihat dari komponen larutan penyangga tadi, kita bisa tarik ke sebuah kesimpulan atau sebuah informasi ya. Nah, di sini Ibu memiliki peta konsep. Ayo diperhatikan semuanya. Yang di belakang tolong perhatikan Ibu bisa? Iya. Oke, jadi di sini dari komponen larutan penyangga terdapat 2 sistem di mana ada sistem penyangga asam dan sistem penyangga basa. Nah, dari kedua sistem ini masing-masing memiliki kandungan yang berbeda. Nah, dalam sistem penyangga asam itu mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan dalam sistem penyangga basa mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, untuk contoh dari penyangga asam itu ada antara campuran CH3COOH dengan CH3COONA atau campuran HCN dengan
NH4CN. Sedangkan untuk contoh dari larutan penyangga basah itu ada campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah paham tentang apa yang dijelaskan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Iya, jadi itu ya dia bagaimana caranya kita untuk membedakan antara larutan penyangga asam dengan larutan penyangga basah itu dilihat dari apanya? Iya, bagus sekali ya, pintar anak-anak ibu semuanya. Dilihat dari kandungan yang terdapat dalam sistem tersebut. Oke? Oke. Nah, anak-anak ibu sudah paham semua ya mengenai apa itu larutan penyangga, bagaimana cara membedakannya, komposisi yang terdapat dalam larutan penyangga, serta peran dari larutan penyangga itu. Sekarang ibu ingin kalian duduk per kelompoknya masing-masing yang telah ibu buat kemarin. Ya, udah duduk? Oke. Kelompok 1 ketuanya ya kamu. Kelompok 2 ketua kelompoknya ya Ajeng. Kelompok 3 siapa kelompoknya? Ya Budi. Oke. Ibu ingin membagikan kalian gambar. Nanti masing-masing kelompok silahkan diskusikan mengenai gambar yang ibu berikan, dan siapa yang udah dapat hasil kesimpulannya tolong maju ke depan. Bisa? Ya, oke. Ini untuk kelompok 1 ini gambarnya. Kelompok 2 ini gambarnya. Kelompok 3 ini. Oke. Ibu beri waktu 10 menit aja. Bisa? Iya. Ayo masing-masing kelompoknya bekerja sama ya dengan baik. Jangan hanya satu orang, oke? Ayo kelompok 3 kerjasama. Ketua kelompoknya tolong atur anggotanya, bisa? Iya. Ya, kenapa? Dina? Oh, kelompok 1 udah bisa? Oke. Ayo, silahkan maju kelompok 1. Kita dengarkan dulu ya. Dari kelompok 1, 10 menit udah ibu kasih tadi ya. Sekarang kelompok 1 silahkan maju. Iya, bagus. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan, terima kasih ya untuk kelompok 1. Ayo ada lagi. Oh, karena udah waktunya pulang untuk kelompok 2 dan kelompok 3, minggu depan dilanjutkan ya. Iya. Oke. Jadi itu ya kesimpulan kita pada pembelajaran kita kali ini, yaitu kita dapat mengetahui apa itu larutan penyangga. Terus larutan penyangga itu merupakan larutan yang apabila diberikan sedikit asam atau basa, itu pH-nya relatif tetap dan tidak berubah. Nah, terus dapat membedakan larutan penyangga asam, penyangga basa, ataupun yang bukan merupakan larutan penyangga. Lalu ada juga tadi peran-peran dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Nah, untuk materi minggu depan itu kita lanjutkan diskusi yang tadi ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kan belum tuh. Nah, jadi minggu depan silahkan maju kelompok 2 dan kelompok 3. Ingat, dikerjakannya secara berkelompok ya, bukan individu. Paham? Iya. Baiklah, karena waktunya tadi sudah bel dan waktunya udah mau pulang, ibu akhiri pembelajaran kita minggu ini. Jangan lupa tugasnya yang belum untuk kelompok 2 dan kelompok 3 dilanjutkan besok. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semuanya.